Baik, Om Swastiastu. Selamat siang, Bu dosen. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Dewi Nyomarista Swadaya, dengan Nemakir 102, dengan rekan saya Adi Kristi Yolanda BR Ginsang dengan Nemakir 030. Nah, adapun kajian materi yang akan kami bawakan, yang pertama yaitu surplus ekonomi, yang kedua adalah kegagalan pasar. Nah, yang pertama ada surplus ekonomi. Nah, apa sih itu surplus ekonomi? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Surplus ekonomi adalah surplus sosial, jumlah antara surplus produsen dan surplus konsumen. Ketika surplus ekonomi maksimum, pasar dikatakan mencapai efisiensi alokatif. Nah, jadi manfaat marginal sama dengan biaya marginal, sehingga sumber daya ekonomi dapat dimaksimalkan sebaik mungkin dan menghasilkan kesejahteraan sosial yang maksimum. Disebut juga dengan istilah total surplus. Nah, jadi keberadaan harga pasar keseimbangannya menguntungkan pembeli dan penjual. Nah, adapun yang pertama ada surplus konsumen. Nah, jadi pengertian surplus konsumen adalah manfaat bersih yang disadari konsumen ketika mereka mampu membeli barang dengan harga equilibrium dalam sebuah grafik. Nah, ini setara dengan perbedaan antara harga maksimum yang bersedia konsumen bayar dan harga yang sebenarnya mereka bayar untuk unit barang yang dibeli. Nah, adapun grafik surplus konsumen. Nah, di mana grafik ini menunjukkan penawaran dan permintaan barang, di mana permintaan adalah agregat dari pembelian individu semua konsumen. Nah, konsumen akan mengkonsumsi sejumlah barang yang tersedia dan membayar dengan harga pasar yang sama. Bahkan beberapa konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar. Nah, jadi karena itu dengan hanya membayar dengan harga pasar, mereka menikmati manfaat dari harga yang lebih rendah. Misalnya konsumen hanya perlu membayar dengan harga pasar, meskipun harga tertinggi yang bersedia mereka bayar adalah PI. Nah, selanjutnya ada dampak perubahan harga terhadap surplus konsumen. Nah, adapun grafik pertama yaitu dampak penurunan suplai terhadap surplus konsumen dan peningkatan permintaan terhadap surplus konsumen. Nah, di sini dalam situasi normal, tingkat surplus konsumen akan berubah dengan berubahnya harga pasar dari barang atau pelayanannya. Nah, dihubungkan dengan analisis permintaan dan penyediaan, maka suplai yang rendah dari suatu barang atau pelayanan akan meningkatkan harga barang atau pelayanan itu. Jadi menurunkan surplus konsumen sehingga menurunkan kesejahteraan ekonomi konsumen dengan asumsi bahwa barang tersebut merupakan pelayanan kesehatan yang efektif. Maka menurunnya kesehatan ekonomi akan menurunkan tingkat kesehatan konsumen. Nah, jadi sebaliknya, jika permintaan yang meningkat terhadap barang atau pelayanan akan meningkatkan harga dan meningkatkan surplus konsumen, otomatis akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan asumsi bahwa barang tersebut merupakan pelayanan kesehatan yang efektif. Maka meningkatnya kesejahteraan ekonomi akan berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan konsumen. Nah, selanjutnya ada dampak peningkatan permintaan terhadap surplus. Nah, grafik yang kedua ini yaitu surplus konsumen setelah terjadi peningkatan permintaan barang lebih besar daripada keadaan awal. Nah, jika permintaan barang tersebut inelastis terhadap harga, maka makin inelastis terhadap harga, makin kecil pengaruh perubahan harga terhadap jumlah permintaan barang. Nah, sebaliknya, jika permintaan elastis terhadap harga
maka konsumen tidak bersedia membayar harga tinggi untuk barang atau pelayanan itu, sehingga surplus konsumen tidak banyak berubah. Jadi surplus konsumen setelah terjadi peningkatan permintaan tidak banyak berubah dibandingkan dengan keadaan awal jika permintaan barang tersebut elastis terhadap harga. Nah, selanjutnya ada surplus produsen. Dimana surplus produsen ini adalah keuntungan yang diterima oleh produsen dengan menjual pada mekanisme harga pasar yang lebih tinggi daripada harga minimal yang mereka bersedia untuk menjualnya. Nah, jadi harga minimal dengan biaya pada rata-rata, analisis surplus produsen dan surplus konsumen dapat digunakan untuk melihat dampak alternatif kebijakan yang disimulasikan terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi. Nah, adapun grafik surplus produsen. Nah, jadi dalam teori ekonomi, surplus produsen tersebut ditunjukkan oleh daerah yang terletak di sebelah kiri di atas kurva penawaran di bawah harga keseimbangan. Nah, jadi surplus produsen dapat dihitung dengan menggunakan integral tertentu. Nah, integral tertentu adalah integral yang mempunyai batas bawah dan atas bawah. Nah, selanjutnya ada dampak perubahan harga terhadap surplus produsen. Nah, teman-teman bisa lihat ada grafik dampak peningkatan harga, di mana grafik ini menunjukkan bahwa dampak peningkatan harga terhadap surplus produsen dan surplus konsumen. Perhatikan jika harga meningkat, maka surplus produsen akan meningkat. Sebagian atau seluruh peningkatan surplus produsen itu diambil dari surplus konsumen, tetapi peningkatan surplus produsen tidak menyebabkan penurunan surplus konsumen. Nah, sebagian surplus konsumen ini diambil oleh produsen, terkompensasi oleh peningkatan konsumen barang yang didorong oleh peningkatan pendapatan. Nah, jadi dalam neoklasik, suatu tindakan yang dilakukan dalam ekonomi yang memberikan dampak peningkatan kesejahteraan satu pihak tanpa merugikan kesejahteraan pihak lain merupakan keadaan yang disebut Pareto improvement, di mana jika berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan terus berdampak pada peningkatan jumlah Pareto improvement, maka perbaikan kesejahteraan itu pada suatu saat akan berhenti pada titik equilibrium yang disebut Pareto optimalitas, di mana sudah tidak bisa dilakukan lagi Pareto improvement. Pada keadaan Pareto optimalitas, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan satu pihak justru akan menurunkan kesejahteraan pihak lain. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dekristi Girisang dengan NIM 8030 dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai kegagalan pasar. Adapun pengertian kegagalan pasar, yang pertama menurut Arifin tahun 2007-09 mengatakan bahwa kegagalan pasar atau market failure adalah suatu istilah yang menyebut ketidakmampuan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Yang kedua, menurut Canisius tahun 2003 nomor 305 mengatakan bahwa kegagalan pasar adalah di mana suatu pasar tidak dapat menjalankan secara sempurna sesuai dengan fungsi awal sebagai pasar, dan situasi di mana semua kekuatan yang ada di dalam pasar, permintaan dan penawaran berada di dalam keadaan ketidakseimbangan. Adapun beberapa penyebab kegagalan pasar, yang pertama, adanya common goods atau barang bersama. Dasar adanya sistem pasar persaingan adalah adanya hak pemilikan yang memberikan hak tersebut kepada setiap individu atas suatu barang, sehingga ia dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang itu. Contohnya seperti sebidang tanah milik desa dan sebagainya. Yang kedua, adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. Mekanisme pasar dapat melakukan alokasi faktor-faktor ekonomi secara efisien hanya pada pasar persaingan sempurna. Karena hanya pada pasar persaingan sempurna terdapat kesamaan antar motivasi pengusaha dan tingkat produksi yang dianggap efisien oleh masyarakat. Yang ketiga, adanya barang publik. Secara umum, barang publik bisa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati ataupun dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik juga merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contohnya udara, cahaya matahari, lampu lalu lintas, dan sebagainya.
Yang keempat, adanya eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak tidak langsung, baik dampak menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi. Adapun jenis-jenis eksternalitas dari segi dampaknya dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif adalah tindakan suatu pihak yang memberikan manfaat bagi pihak lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Contohnya seperti suntikan antibodi terhadap suatu penyakit, maka suntikan tersebut selain bermanfaat bagi orang yang bersangkutan, juga bermanfaat bagi orang lain karena tidak akan menularkan penyakit. Adapun eksternalitas negatif yaitu biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contohnya seperti eh, yang biasanya di daerah industri itu, pabrik-pabrik sering mencemari udara dan orang-orang yang di sekitarnya yang harus menderita konsekuensi negatif dari udara yang tercemar meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan sistem produksi. Yang kelima, adanya pasar tidak lengkap. Suatu pasar dikatakan lengkap apabila mampu menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada harga jual yang mampu dibeli oleh masyarakat. Adanya pasar tidak lengkap dipengaruhi oleh beberapa jenis jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup. Meskipun biaya penyediaan jenis jasanya lebih kecil daripada harga jual yang ingin dibayarkan oleh masyarakat. Misalnya seperti penyediaan jasa asuransi dalam menghadapi suatu risiko tertentu, tidak semua pihak swasta mau untuk menjalankan usaha tersebut. Dengan demikian, maka pemerintahlah yang harus menyediakan jasa tersebut. Yang keenam, adanya kegagalan informasi. Kegagalan informasi adalah suatu kejadian di mana informasi yang diharapkan tidak sampai kepada seseorang yang harusnya membutuhkan informasi tersebut. Pada beberapa kasus, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta, misalnya tentang perkiraan cuaca. Para petani akan sangat membutuhkan informasi ini untuk menentukan tanaman apa yang sekiranya cocok untuk ditanam di ladangnya, sedangkan pelaut sangat membutuhkan informasi ini untuk mengambil keputusan untuk berlayar ataupun tidak. Selanjutnya mengenai tujuan dan bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Adapun tujuan campur tangan pemerintah, yang pertama menjamin kesamaan hak untuk setiap individu. Yang kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dengan teratur dan stabil. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang keempat, menyediakan barang bersama atau common goods. Yang kelima, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari ataupun dikurangi masalahnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Yang pertama, membuat peraturan. Tujuan pokok dari peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah adalah agar kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Contohnya, peraturan mengenai syarat-syarat kerja kepada para pekerja di sektor industri yang dapat dibuat seperti menjamin agar para pekerja diberi gaji, upah, dan tunjangan lain yang wajar serta tidak ditindas oleh majikan. Yang kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam sistem dan dengan cara-cara mengumpulkan pajak. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi suku bunga, operasi bank, dan mengatur jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi keuntungan perorangan dan memaksimumkan keuntungan sosial. Yang pertama seperti kegiatan pengangkutan kereta api, listrik dan telepon, perusahaan jasa dan pos, dan sebagainya. Apabila kegiatan ini tidak dijalankan oleh pemerintah, maka tarif yang akan ditentukan pihak swasta yang akan menjalankannya biasanya akan lebih tinggi dan ini akan merugikan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 10. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.